Pernah nggak sih dalam hidup teman-teman yang sibuk ini, kita berpikir sejenak bahwa ada satu ibadah sederhana seperti puasa yang dapat mengubah banyak hal dalam diri kita. Kita menahan lapar, menahan haus, menahan berkata kotor, dan bahkan menahan marah. Tapi sebenarnya apa sih yang Allah lihat dalam diri kita? Dan kalau kita pikir-pikir lagi ya, puasa itu memang latihan yang sangat besar gitu. Yang melatih karakter kita dari karakter kesabaran, kejujuran, dan pengendalian diri. Mulai dari prinsip syariah dan sampai contoh yang kita sering hadapi di kampus. Dan menariknya, nilai yang kita ambil saat berpuasa itu nyambung banget dengan dunia bisnis. Kalau yang halal aja bisa kita tahan, masa ya kita mau berbuat untung dari keharaman? Di video kali ini, kita bakal membahas bagaimana puasa bisa menjadi landasan moral dan spiritual di dalam etika berbisnis. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Saat kita bicara tentang puasa dan diri kita, sebenarnya semua kembali ke satu hal. Bagaimana kita menjaga hubungan dengan Allah dalam setiap ibadah. Kadang kita menjalankan kewajiban, tapi lupa menghadirkan hati di dalamnya. Dan tanpa kita sadari, ibadah berubah jadi rutinitas, bukan lagi pertemuan dengan Rob kita. Bukan hanya sekedar gerakan yang harus dijaga, tapi hati yang ikut hadir dalam setiap ibadah. Kadang jadi begitu lagi tuh, sholat, tapi pikiran kemana-mana. Kadang sholat gak cuma gerakan dulu menit, pergi sejenak agar hatinya ikut nyusul. Banyak dari kita beribadah, tapi tanpa diam. Raga sujud, tapi hati masih berlari. Puasa mengajak kita berhenti sebentar, supaya ibadah itu benar-benar sampai. Latihan menahan diri itu gak cuma berhenti di masjid, tapi ada yang ikut masuk ke cara kita mengambil keputusan. Bahkan dalam bisnis sekecil apapun. Topatnya ada dua nih, saya. Tapi udah ada 3 orang yang belum Bang. Gimana kalau saat ini kita mengimportkan kali ini aja, tapi kita bilang varian shop biar kembali semua. Gimana? Tapi ini bukan varian shop, ini beach. Soalnya punya udah gak tahan lama. Ya nggak apa-apa, kita curang dikit nggak apa-apa kali Bang. Mereka juga mana tahu. Curang dikit, beda tipis sama hilang dipercaya banyak. Jadi ini loh masuk puasa dalam bisnis. Kita bisa aja mencoba cepat, tapi kita dulu itu masjid. Puasa ini bukan soal makan dan minum, Pak. Puasa di sini itu maksudnya menahan hawa nafsu. Kalau dunia bisnis, cara menahan hawa nafsunya yaitu menahan kepingin jual cepat, menahan berbohong, serta menahan untuk tidak menjual barang di jalan yang dijual. Nah, nahan diri padahal kamu bisa bohong, itu justru bukti bahwa kamu layak dipercaya. Iya juga ya. Nahan diri dari hal yang gampang, tapi nggak benar. Nah itu namanya bisnis. Oke deh, kalau kayak gitu kita jual 2 aja. Yang satunya nanti kita udahin aja kali ya. Ternyata yang berat itu bukan jualannya ya. Ternyata yang berat itu jujur sama diri sendiri. Yang kamu jual itu parfum, tapi yang mereka beli itu kepercayaan dari kamu. Iya.
Kalau kita bohong, habislah kita. Ya. Di masjid tadi, kita belajar diam, belajar tenangin hati supaya ibadahnya sampai. Dan setelah itu, hati diuji lagi, bukan lewat rokaat, tapi lewat pilihan kecil yang cuma kita sendiri yang tahu jawabannya. Disitulah puasa bekerja, bukan cuma menahan lapar, tapi menahan diri untuk tetap jujur, walaupun jalan curang kelihatannya lebih cepat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatan fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengingatkan kita, puasa harus menghasilkan kejujuran, harus melahirkan amanah, harus membuat kita memilih yang benar walaupun mudah untuk curang. Sholat mengajarkan ketenangan, puasa mengajarkan kita menahan diri, dan hidup menguji apakah keduanya benar-benar kita bawa. Karena pada akhirnya yang ditahan itu bukan makanan, tapi diri kita sendiri. Dan ketika kita bisa menahan diri, saat itulah puasa benar-benar hidup dalam diri kita. Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Untuk kalian yang sedang mencari pondok pesantren, kami ada rekomendasi nih, yang mana pondok pesantren ini bernama Pondok Pesantren Itkon Al-Quran Al-Salmaniyah, yang mana terletak di Kabupaten Boyolali. Ayo buruan Buruan, coy.